Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 6. Bertemu lagi dengan Miss Putih di pelajaran Sains atau IPA. Teman sudah siapkan untuk belajar? Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat untuk belajar dari rumah. Oke, hari ini kita akan belajar tentang konduktor dan isolator. Apakah teman-teman masih ingat apa itu konduktor dan isolator? Nah, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita mulai, mari kita buka dengan bacaan basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Oke teman-teman, did you remember what we have learned in grade 5? Apakah teman-teman masih ingat apa yang pernah kita pelajari di kelas 5 tentang properties of material? Salah satunya adalah heat conduction. Nah, di sini kita kenal dua jenis benda, yaitu ada benda yang good conductors of heat, atau dia itu penghantar panas yang baik, dan yang kedua adalah poor conductors of heat, atau benda yang bukan penghantar panas yang baik. Nah, waktu itu kita juga sudah melakukan eksperimen tentang bagaimana panas itu menjalar gitu ya, dari air panas ke sendok yang metal atau yang logam, atau sebaliknya kita pakai sendok yang plastik. Nah, untuk hari ini sebenarnya materi ini tidak jauh berbeda dengan apa yang kalian pelajari di kelas 5. Hanya saja mungkin ada istilah-istilah yang berbeda. Jadi tetap simak dengan baik ya apa yang akan kita pelajari. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang konduktor dan isolator panas. Jadi nanti kita akan mengetahui ada benda yang dapat mengantarkan panas dengan baik atau yang disebut sebagai benda konduktor, dan ada benda yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik atau yang kita sebut sebagai benda isolator. Kita juga akan tahu kenapa sebuah benda itu memiliki bahan-bahan tertentu dan disesuaikan dengan kemampuan mengantarkan panasnya. Nah, untuk yang pertama, mari kita lihat bagaimana kemampuan benda mengantarkan panas. Nah, sebelumnya kita ingat-ingat dulu sebenarnya panas itu apa. Coba teman-teman bayangkan misalnya mengaduk kopi gitu ya, yang panas dengan sendok logam. Tiba-tiba tangan teman-teman tuh mulai merasa hangat karena sendoknya ikut panas. Padahal waktu kalian mulai mengaduk, itu sendoknya nggak panas. Nah, jadi panas itu apa? Panas itu adalah salah satu bentuk energi. Nah, dia selalu pindah dari daerah yang suhunya tinggi ke daerah yang suhunya rendah. Contohnya seperti pada gambar ini. Ketika kita memanaskan logam, maka panasnya itu akan pindah dari api lalu menjalar ke tempat yang lebih dingin atau yang lebih rendah suhunya. Hingga akhirnya semua bagian logam ini akan terasa panas. Jadi, kalau ada benda yang menerima panas, maka pasti suhu bendanya akan naik. Nah, kita tahu bahwa tadi panas itu dapat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi tergantung pada sifat bendanya, apakah dia dapat mengantarkan panas atau tidak. Nah, apa saja jenis benda yang berdasarkan sifat mengantarkan panasnya? Nah, ada dua jenis benda, yaitu tadi ada good conductors of heat atau benda yang dapat mengantarkan panas dengan baik. Kita sebut sebagai benda konduktor. Nah, benda konduktor ini biasanya terbuat dari kaca dan logam. Contohnya seperti aluminium, besi, gitu ya, tembaga, seng, itu namanya konduktor.
Nah, contohnya adalah alat masak yang ada di gambar ini. Rata-rata semua alat masak itu pasti menggunakan logam. Kenapa? Ya, karena dia penghantar panas yang baik. Jadi, masakannya cepat matang. Nah, contohnya tadi ada alat masak yaitu wajan dan panci. Selanjutnya, sifat benda yang kedua adalah benda yang poor conductors of heat, atau kita sebut sebagai isolator panas. Nah, berarti mereka itu adalah benda yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Biasanya berupa bahan non-logam, contohnya adalah kayu, plastik, kemudian kertas, kain. Itu adalah benda-benda isolator. Nah, lalu bagaimana perbandingannya? Misalnya tadi, antara logam dengan kaca, mana yang lebih kuat sifat konduktornya? Nah, tapi sebelumnya coba teman-teman bayangkan, apakah benar kaca itu adalah sebuah benda yang konduktor? Nah, jawabannya adalah benar. Contohnya, kenapa bingkai jendela itu selalu dibuat lebih besar daripada kacanya? Karena kaca itu dapat memuai ketika siang hari atau ketika panas. Supaya kacanya tidak pecah, maka bingkainya dibuat lebih besar. Nah, itu membuktikan bahwa kaca juga berupa konduktor. Tapi, dibandingkan logam, sifat hantaran panasnya logam tetap lebih baik daripada kaca. Nah, tiap jenis logam juga berbeda kemampuan menghantarkan panasnya. Contohnya adalah kalau perak itu lebih baik hantarannya daripada tembaga, aluminium, seng, besi, dan baja. Nah, kira-kira seperti itu perbandingan dari sifat hantaran panas di berbagai benda. Lalu bagaimana kita memilih bendanya berdasarkan kemampuan menghantarkan panas? Atau memilih bahan apa yang akan kita gunakan sesuai tujuan kita untuk membuat benda yang punya kemampuan menghantarkan panas. Jadi, kalau tujuannya adalah sebagai penghantar panas, contohnya tadi adalah alat masak, dia harus bisa menerima panas dengan baik. Maka benda yang dipilih harus terbuat dari logam. Tapi, jika tujuannya itu untuk menyekat panas atau menghindari panasnya supaya tidak diterima oleh bendanya, maka yang dipilih adalah bahan dari non-logam. Tadi contohnya adalah kayu, kemudian ada plastik, kemudian ada ebonit, gitu ya, ada kertas, kain, dan seterusnya. Nah, contohnya seperti ini. Pada alat masak, bagian tempat kita meletakkan bahan makanannya adalah konduktor panas. Kenapa? Ya supaya bahan makanan itu menerima panasnya dan makanannya cepat matang. Tapi lihat, pegangannya terbuat dari bahan isolator panas. Kenapa? Ya supaya ketika kita pegang, kita tidak panas gitu ya tangannya, atau panas dari wajannya ini dia tidak menyebar ke bagian pegangan tangannya. Nah, kita tahu tadi bahan konduktornya adalah logam. Namun, kalau bahan isolatornya itu ada banyak. Ada yang menggunakan kayu, ada yang menggunakan plastik, atau menggunakan ebonit. Nah, ebonit itu yang seperti ini. Ini namanya ebonit. Lalu, hal yang sama terjadi pada alat masak yang ini. Nah, bagian yang hitam ini adalah isolator. Kenapa? Karena di sini kita akan memegang bagian bendanya. Namun, bagian bawahnya dan bagian yang oranye ini
itu bahan konduktor. Kenapa? Ya supaya air yang kita masak cepat matang. Ini contoh pada alat masak. Contoh selanjutnya adalah setrika. Apakah teman-teman bisa tebak bagian mana dari setrika yang konduktor dan bagian mana yang isolator? Ya, jadi pada setrika, bagian bawahnya ini adalah konduktor, supaya panas dari listrik dapat diterima oleh logam ini. Maka kita bisa merapikan pakaian dengan cepat dan dengan baik. Namun, bagian atasnya, yaitu bagian pegangannya, terdiri dari bahan yang isolator. Contohnya adalah plastik. Kenapa? Supaya panas dari logam ini tidak merambat ke bagian yang kita pegang, sehingga tangan kita aman dari panas logamnya. Nah, ini contoh pada setrika. Selanjutnya adalah termos. Bagian mana yang konduktor dan bagian mana yang isolator? Nah, termos bagian luarnya terdiri dari plastik seperti pada gambar. Tujuannya supaya panas di dalam termos tidak merambat keluar. Jadi airnya tetap panas. Namun, bagian dalam termos terdiri dari kaca yang 2 lapis atau bahan kaca yang berdinding 2. Nah, di antara kaca tersebut ada ruang kosong yang kita sebut sebagai ruang hampa udara atau vakum. Apa tujuannya? Tujuannya adalah sebagai isolator, supaya panas yang ada dari airnya tidak merambat ke ruang hampa udara. Maka panas airnya tetap ada di situ, jadi airnya tetap tahan lama. Nah, gambaran dari termos itu kira-kira seperti ini. Di atas dia punya tutup gabus, yang gunanya juga sebagai isolator, supaya panas dari dalam termos tidak keluar. Kemudian ada 2 lapis kaca, yang di tengahnya ada ruang kosong atau yang kita sebut sebagai ruang hampa udara. Nah, kaca ini tidak menyerap panas airnya, namun dipantulkan kembali, sehingga air yang ada di dalam termos tetap panas. Beginilah cara kerja dari termos. Nah, itu tadi bagaimana pemanfaatan benda dengan sifat-sifatnya, yaitu berupa konduktor dan isolator. Semoga dapat teman-teman pahami ya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Tetap semangat untuk belajar dari rumah ya, teman-teman. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.